Oke, karena udah lebih dari 12.45, aku mulai ya buat kelas siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Mbak. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin maaf dulu ya, soalnya biasanya kan kita harusnya besok ya, tapi karena beberapa asprak nih nggak bisa, besok ada acara, jadi aku majuin hari ini. Terus makasih juga udah nyempetin waktunya buat join kelas siang hari ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas sesuatu. Share screen-ku udah kelihatan belum? Masuk, Mbak. Oke, makasih. Jadi karena di pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas supervised learning ya, decision tree. Nah, jadi kalau di decision tree kan udah ada targetnya, kayak dia masuk ke klasifikasi apa gitu. Nah, buat hari ini kita bakal bahas unsupervised learning. Jadi kalau unsupervised learning itu nggak ada targetnya, jadi benar-benar si modelnya itu nge-cluster sendiri, ngekelompokin sendiri data-datanya sesuai sama tingkat kemiripan datanya gitu. Nah, salah satu cara buat clustering itu metodenya pakai K-means. Oke, jadi ya udah ini yang bakal kita bahas. Nah, jadi K-means itu apa? Jadi K-means clustering itu salah satu metode pengelompokan data non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk dua atau lebih kelompok. K-means clustering ini bekerja dengan cara mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok itu punya karakteristik yang sama atau yang sama satu sama lain dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok lain. Jadi sederhananya si K-means ini tuh nanti data-data yang punya karakteristik sama itu bakal kelompok jadi satu cluster gitulah intinya. Terus kelebihan K-means nih apa dibandingkan sama metode lain. Jadi yang pertama itu
si Kemis ini tuh mudah dipahami dan diimplementasikan. Soalnya prinsipnya si Kemis tuh cenderung sederhana. Kan dia prinsipnya kan intinya ngelompokin data-data ke dalam cluster yang sama berdasarkan kedekatan sifatnya gitu. Itu kan sama aja kayak cara berpikir manusia secara naluriah kan. Kita kan dulu dari kecil kan kayak ayo coba ngelompokin nama hewan gitu, kayak yaudah yang hewan yang kakinya 4 dikelompokin jadi satu kayak gitu. Jadi kita tuh nggak perlu mikir terlalu gimana-gimana banget, soalnya kayak kita secara naluriah tuh udah berpikir demikian, kayak ngelompokin sesuatu pasti berdasarkan kemiripan sifatnya gitu. Terus yang kedua, efisien dalam hal komputasi. Nah, jadi si K-means ini tuh lama komputasinya atau lama ngitungnya itu bergantung pada iterasi sama tingkat kompleksitas datanya. Jadi dia tuh bakal lebih cepat ketemu solusinya atau bakal lebih cepat ngebentuk klaster-klasternya itu kalau si klasternya itu kecil, nggak terlalu banyak, dan juga titik datanya itu tersebarnya secara rata. Makanya nanti di stepnya K-means bakal disuruh data preprocessing dulu, kayak ke cleansing datanya dulu biar dia tuh komputasinya tuh efisien, lebih optimal, lebih cepat gitu. Terus yang ketiga, hasil yang baik dengan data yang memiliki klaster berbentuk bulat. Jadi karena di K-means ini tuh nanti bakal nentuin nilai K-nya dulu. Nilai K-nya itu apa? Nilai K itu titik pusat si klasternya itu atau biasa disebut dengan centroid. Jadi si K-means ini tuh bakal nyari titik data yang ada di sekitar centroidnya itu. Jadi kan ntar bentukannya kayak melingkar gitu ya, bulat. Gitu. Jadi dia itu hasilnya tuh lebih baik kalau si clusternya tuh bentukannya bulat gitu. Terus yang terakhir adaptif dengan data baru. Jadi nanti di proses di step by stepnya K-means tuh bakal disebutin kalau si K-means ini tuh iteratif itu kayak berulang prosesnya. Jadi karena dia itu iteratif, kalau ada data yang baru masuk, jadi dia tuh nggak usah nge-clustering ulang kayak nentuin nilai K-nya dulu dari awal nge-cleansing lagi nggak usah. Jadi kayak langsung si data baru itu masuk. Oh, data ini ternyata masuk ke cluster 1 atau 2 atau 3 sesuai sama si iterasi yang udah dilakuin sebelumnya. Gitu. Terus kekurangannya apa? Jadi si K-means itu kekurangannya pertama membutuhkan nilai K. Kalau misal di kemarin di decision tree kan kita nggak butuh ngapa-ngapain gitu kan, cuman ya udah masukin datasetnya, terus tinggal import selesai gitu kan. Sedangkan kalau di K-means kita perlu ngeset nilai K-nya dulu. Terus yang kedua, dia itu sensitif terhadap outlier karena kan kalau di K-means kan dia ngitung jarak titik data ke centroidnya. Jadi kalau misalnya ada outlier misal di sini gitu, nah kan dia bakal dihitung dia tuh masuk data yang mana ya, masuk data yang ungu apa data yang hijau gitu. Padahal jauh nih ada di sini kan, ntar jatuhnya si clusternya itu nggak akurat. Makanya nanti di tahapan K-means-nya perlu data preprocessing dulu biar outliernya hilang dulu. Gitu. Terus inisialisasi acak. Nah ini tuh imbas dari membutuhkan nilai K ini. Jadi kan kita nentuin nilai K-nya dulu, mau berapa centroid, mau berapa cluster yang dibentuk gitu. Misal mau bikin 3 cluster. Nah, 3 cluster ini naruhnya gimana gitu? Apa kita yang nentuin mau ditaruh di sini kah, di sini kah, di sini kah, atau gimana? Nah, naruhnya si 3 centroidnya itu secara acak. Jadi kayak modelnya sendiri yang naruh titik awal si centroidnya itu. Oh, misal nih, ini kan udah bentuknya bagus ya. Kayak pasti centroidnya ada di sekitar sini, sama sekitar sini gitu. Tapi kalau misal awal banget pertama kali iterasi ke 0 si K-means-nya ini tuh centroidnya tuh gak langsung moro-moro di tengah sini gitu, kayak pasti misal ada di sini, sini, sama sini gitu, ntar diiterasi terus sampai bentuknya bagus kayak gini. Gitu. Terus bentuk klasternya itu dia cuma bisa nge-provide yang bentuk klasternya itu bulat atau yang kayak melingkar di antara si
centroidnya itu. Jadi misal kalau ada bentuk klasternya yang bentuk cincin atau bentuk apapun itu yang selain bulat tuh dia kurang maksimal buat ngeklasterinnya. Tuh, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Mbak. Oke, karena belum, aku lanjut ke langkah si chemise-nya ini. Oke, jadi yang pertama kayak aku udah bilang sebelumnya, kalau chemise ini tuh perlu preprocessing data dulu. Jadi kita perlu nge-cleansing, kalau exploratory data analysis kalau perlu. Jadi kita apa sih yang di-cleansing gitu? Yang pertama tentu saja outlier-nya kayak yang udah disebutin sebelumnya. Terus missing value-nya juga. Terus juga kalau misal nilainya itu range-nya terlalu jauh ya, range-nya nggak sama nilai antar atributnya, itu kita bisa normalisasi. Kayak di materi-materi sebelumnya kan udah pernah ada normalisasi min max. Nah, itu bisa pakai itu buat ngenormalisasi biar nilai datanya tuh range-nya nggak beda-beda gitu, nggak jauh. Tuh. Terus kalau udah nih bersih datanya. Habis itu kita tentuin jumlah klasternya. Kita mau berapa klaster, mau 1, 2, 3, 4, 5 itu ada aturannya, kita nggak bisa sembarangan ya biar klaster yang terbentuk itu bisa optimal, bisa bagus lah hasil klasternya. Itu caranya bisa pakai 2 metode. Yang pertama itu ada elbow method. Jadi kalau si elbow method itu nanti bakal dijelasin lebih lanjut. Buat ini bakal dijelasin lebih lanjut waktu di codingan, soalnya kelihatan grafiknya. Jadi kalau di elbow method itu intinya dia bakal nyari titik penurunan inersia yang berbentuk siku. Jadi kayak siku terakhir itu, oh berarti ntar jumlah klasternya di siku terakhirnya itu. Ntar deh pokoknya di codingannya ya. Terus yang kedua tuh siluet. Kalau di siluet ini tuh nyari seberapa mirip setiap titik dan sejauh mana titik tersebut tuh berada dari klaster tetangga. Jadi kayak ngukur kemiripan dari antar titik gitu, antar data. Gitu. Habis udah ketemu nih, oh misal setelah pakai elbow ketemu klasternya 3 gitu. Terus kita inisialisasi pusat klasternya. Jadi kalau kayak udah aku bilang sebelumnya, kalau si pusat klasternya ini bakal ditaruh secara acak. Jadi ntar kan kalau ini kan tinggal ya, manggil library, pakai library, tinggal manggil, ntar si modelnya ini naruh centroidnya itu acak gitu. Terus selanjutnya kita ngitung jarak. Jarak apa yang dihitung? Jarak dari centroid ke titiknya. Nah, ini tuh misal nih ada centroid ini yang X ini. Aduh, videonya cepet banget. Ya, jadi dia kalau ada ini X-nya misal centroidnya ya, itu kita hitung jarak antara X sama titik-titik ini. Kayak, mana yang paling dekat? Oh, ini misalnya biru paling dekat, berarti dia cluster 1. Terus ini X-nya centroidnya, oh ini yang paling dekat, dia cluster 2, begitu seterusnya. Cara nentuin jaraknya pakai apa? Nentuin jaraknya itu kalau di codingan sebenarnya udah otomatis ya, kayak kita nggak usah mikir gitu. Tapi kalau misalnya manualnya, itu pakai namanya Euclidean distance. Jadi dia itu ngitung jarak antar titik. Rumusnya akar titik pertama min titik kedua kuadrat, terus ditambah titik selanjutnya dikurangi terus dikuadrat gitu gitu seterusnya. Kayak kalau misal dulu apa ya, SMA kalau mau ngitung gradien garis kan nyari jaraknya tuh. Nah, itu pokok rumusnya begitu. Terus kalau udah dihitung nih jarak dari titiknya ke centroidnya, habis itu kita masukin ke cluster. Jadi misal sampai semua centroid itu membentuk klasternya masing-masing gitu. Ini kan udah kayak ditandain
dengan warna yang berbeda gitu. Biasanya digambarkannya tuh pakai scatter plot, soalnya kelihatan jelas kan kayak persebaran datanya. Tuh, habis itu setelah kita masukin data-datanya ke suatu cluster, kita update pusat clusternya. Kayak aku tadi udah pernah bilang, ini enggak ding, yang tadi iterasi salah. Jadi kalau di update pusat cluster ini, itu dia kan awalnya titik clusternya kan ngaca ya dari sononya. Jadi karena udah kita punya cluster sendiri nih, kan belum tentu si centroid yang pertama kali ditaruh itu itu benar-benar di tengah datanya. Jadi biar centroidnya itu pas membentuk clustering yang bagus, yang sempurna, dia perlu diupdate centroidnya. Ngupdate-nya gimana? Ngupdate-nya pakai ngitung jarak rata-rata semua titik yang ada di satu cluster itu. Misal nih, cluster yang coklat ini dihitung titik-titik rata-rata titiknya ini. Terus ntar si centroidnya itu dipindahin ke tengah titiknya itu. Jadi waktu di update pusat cluster ini memungkinkan bahwa anggota clusternya itu bakal berubah gitu. Kayak ini kalau kita lihat di video ini kan awalnya birunya segini, habis itu diupdate jadi segini birunya. Terus itu diupdate lagi jadi mengecil, lebih terpusat lagi, dan terus terakhir ketemu birunya segini gitu. Jadi perlu diupdate gitu. Terus selanjutnya itu di iterasi. Jadi kalau iterasi ini tuh kita ngulangi terus hal yang sama, mulai dari yang ngitung jarak centroid ke titiknya, mulai dari sini kita hitung. Kan tadi di update pusat cluster kan centroidnya kan pindah ke tengah-tengah berdasarkan tadi nyari nilai rata-rata di semua titiknya. Terus pindah nih mencelat ke situ centroidnya. Habis itu kita hitung lagi jarak setiap titiknya ke klasternya. Ini mana yang terdekat. Makanya tadi aku ngomong kalau di update ini, terus di iterasi ini tuh bakal memungkinkan anggota klasternya itu berubah. Soalnya kan menyesuaikan sama letak si centroidnya itu dihitung diulangi terus, kayak hitung jaraknya, assign masuk ke cluster yang mana, terus diupdate lagi, ntar terus diulangi lagi terus sampai menghasilkan cluster yang bentuknya itu udah paling optimal gitu, kayak udah lihat ini udah kayak udah benar-benar memiliki kedekatan satu sama lain antar titiknya gitu. Terus kalau udah diiterasi, itu kita evaluasi hasilnya, kayak kita lihat ini udah bener atau belum. Kalau misalnya belum ya iterasi lagi gitu. Terus terakhir kita interpretasi hasil. Jadi di interpretasi ini kita nyimpulin, tadi kan kalau clustering kan nggak ada labelnya ya, kayak aku bilang di awal kan kalau clustering nggak ada labelnya, kayak kalau kemarin di decision tree kan kayak ini termasuk A, ini termasuk B gitu. Sedangkan kalau di clustering cuma ada kayak cluster 0, cluster 1, cluster 2 gitu. Jadi di interpretasi ini kita perlu nyimpulin kayak si cluster 0 ini ternyata cluster misal cluster wilayah yang penduduknya itu padat. Cluster B ini yang cluster wilayah yang penduduknya itu masih jarang kayak gitu, dan begitu seterusnya dilihat dari karakteristik si titik datanya itu. Terus ini penggunaan k-means yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama itu bisa dipakai buat segmentasi pelanggan. Jadi misal kalau ada e-commerce, ya misal ya e-commerce itu kan kalau mau nentuin marketing, kalau menentuin promosi kan dia perlu tahu tuh siapa aja pelanggan yang beli dia, kayak karakteristik pelanggan yang sering beli di dia itu yang kayak gimana, misal cewek kah, cowok kah, atau domisilinya di mana, itu kita bisa pakai si clustering ini. Jadi
habis si e-commerce-nya ini tahu karakteristik dan segmentasi pelanggannya ini, dia jadi tahu, oh ternyata pelangganku kayak gini karakternya, jadi bisa nentuin strategi promosi yang tepat biar produknya makin laku gitu misalnya. Terus yang kedua, analisis geografis. Ini tuh bisa buat ngompokin wilayah geografis berdasarkan misal kepadatan penduduk atau tingkat pendapatan atau karakteristik sosioekonomi tergantung sama matriks yang dipakai nantinya. Ini bisa dipakai sama pemerintah buat misal kalau ada bantuan gitu. Oh, ternyata di wilayah A itu pendapatannya itu cenderung rendah, jadi perlu dikasih bantuan biar rakyatnya sejahtera kayak gitu. Terus kalau buat deteksi penipuan ini tuh kita bisa nge-clustering misal ada transaksi ya, transaksi keuangan itu bisa dilihat kan polanya kayak normal atau tidak normal. Oh, kalau misal perseorangan nih ya, misal dalam sehari deh kita transaksi kayak mau bayar-bayar atau mau transfer atau apapun, kayaknya nggak mungkin deh lebih dari 20 kali misal. Nggak mungkin lebih dari 20 kali gitu. Tapi ada suatu waktu kayak ini penggunaannya itu individu, tapi dia sampai 100 transaksi per per apa itu namanya per hari. Jadi kan dia bisa oh ini nih anomali nih bisa dicari apa penyebabnya entah itu sistemnya yang misalnya salah sistemnya nge-record atau emang dia itu penipuan atau bagaimana gitu. Intinya itu bisa membantu si pihak banknya buat mencegah kerugian finansial. Gitu. Oke, materi tentang Kemins itu dulu. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum pindah ke codingan? Adakah? Coba kalau udah paham kasih jempol dong. Oke, karena udah banyak kasih jempol, udah paham semua ya, alhamdulillah. Jadi bisa lanjut ke codingan. Silahkan Ren. Oke, lanjut ke codingan. Mungkin teman-teman bisa sambil dibuka collab-nya kalau mau hands-on langsung. Di sini kita pakai dataset eksternal ya. Jadi untuk nemuin dataset eksternalnya ada di G Drive, bisa di-download. Yang datasetnya income. Nah, sesuai yang udah dijelasin tadi, kita bakal bahas tentang K-means clustering. Nah, di K-means clustering ini kita bakal gunain beberapa library yang udah dijelasin di kelas sebelumnya, yaitu ada Pandas, ada sklearn, sama matplotlib. Nah, di sini kita pakai salah satu metode di clustering yaitu K-means, dan normalisasinya itu pakai min-max scaler yang udah pernah ada ya sebelumnya di tugas. Oke, pertama kita run dulu untuk datasetnya. Nah, di sini kan ada 3 kolom. Nah, di sini fitur yang bakal dipakai kalau K-means itu dia biasanya pakai angka, jadi numerik. Atau bisa float atau integer. Nah, di sini ada age, umur, sama income. Jadi di sini datasetnya tentang berapa umur dari orang itu beserta income-nya dia. Nah, buat mencari tahu si K-means ini, kita bisa menggambarkannya lewat scatter plot. Nah, jadi kan kalau scatter plot itu biasanya kan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel. Nah, kali ini kita pakai variabel age sama income. Ya, seperti yang udah diajarin di matplotlib, kita pakai plt.scatter, terus datasetnya namanya apa, kemudian income-nya berapa dengan perbandingan sama si umurnya.
Nah, ditunjukkan gambarnya kayak gini ya, jadi ada titik-titik gitu. Nah, selanjutnya kita bakal langsung aja ke metodenya. Di sini yang pertama kita bakal nyoba yang nggak pakai normalisasi. Jadi semuanya angkanya bakal real sekitar berapa nih? 70.000, 90.000 dan seterusnya. Nah, di sini buat nge-load metodenya cukup dibikin variabel, terus ditulis metodenya apa. Ini kekecilan nggak gambarnya? Atau kurang besar? Kurang besar dikit, Mbak. Oke, segini? Cukup? Cukup. Oke. Nah, misal kalau nanti kecepatan bilang ya. Nah, di sini metodenya kan kita pakai k-means diinisialkan di variabel km. Nah, di sini juga kita tetapin berapa klaster yang mau kita bikin. Di sini aku milih nyoba kasih 3 dulu deh. Nah, terus habis itu untuk melakukan prediksi kita bisa pakai functionnya namanya fit_predict. Jadi metodenya apa? Terus dikasih function, terus dimasukkan kedua variabel yang bakal kita olah di k-means ini, yaitu age dan income. Lalu kita simpan hasilnya di ypredict. Nah, waktu di run dia bakal menghasilkan beberapa satu array yang isinya ada beberapa angka, dan ini adalah hasil cluster yang dari dataset ini. Nah, buat cari tahu centroidnya itu bisa bisa pakai cluster_centers_. Nah, itu untuk ngasih tahu centroidnya di mana aja. Nah, setelah itu kita juga bisa nyimpan si array tadi, si array clusternya itu ke dalam, kita tambahin nih di datasetnya dengan nama kolomnya cluster. Nah, untuk cari tahu gimana hasilnya, kita bisa gambarin lewat scatter plot juga. Nah, di sini kita akan memetakan si centroid dan klasternya. Nah, akan terbentuk 3 klaster ya, sesuai dengan N yang udah dikasih di atas. Itu ada yang warna hijau, warna merah, sama warna hitam. Nah, untuk yang bintang ini itu centroidnya. Jadi buat data yang ini centroidnya di sini, data yang ini centroidnya di sini gitu. Nah, untuk gambarnya itu hampir sama juga yang pakai matplotlib ya. Didefinisikan dulu si cluster 0 itu di df1, cluster 1 di df2, cluster 2 di df3. Nah, nanti langsung dimasukin di PLT scatter, bisa di-adjust untuk color-nya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di dataset, dia bakal menunjukkan seperti ini. Jadi si Rob ini dia masuk di cluster 1. Terus Michael di cluster 1. Ini cluster income-nya ya. Gitu. Nah, dari sini kita bakal ngebandingin hasilnya nih sama gimana sih kalau pakai normalisasi min max scalar, apakah hasilnya bakal berbeda atau sama gitu. Nah, dengan menggunakan normalisasi min max scalar itu biasanya digunakan untuk melakukan normalisasi dengan penskalaan fitur. Jadi hasilnya antara biasanya 0 sampai 1. Nah, ini untuk meningkatkan kinerja dari algoritmanya yang biasanya sensitif terhadap skala. Contohnya si k-means clustering ini sama regresi linear. Nah, itu untuk rumusnya mungkin kalian udah pada tahu ya, ada di kemarin kalau nggak salah ada di KM juga. Jadi si nilai X-nya terus dikurangi X minimal dari si kumpulan X tadi, terus dibagi X max dikurangi X min. Nah, itu nanti bakal tahu hasil normalisasinya. Nah, buat untuk min max scalar ini metodenya bakal disimpan di sebuah variabel namanya scalar. Terus nanti kita bakal ngefitkan di setiap variabel yang ada di dataset tadi, yaitu income sama age. Nah, itu dia bakal ditransform, dimasukin lagi ke datasetnya dengan hasil normalisasi. Oke, kita run dulu deh. Nah, dia bakal menghasilkan rentang nilai ya,
itu antara 1 sampai 0, baik itu di variabel yang age maupun yang income. Nah, untuk yang cluster ini masih pakai yang cluster sebelum normalisasi ya. Nah, untuk caranya buat nge-clustering sama kayak yang di sebelumnya juga, langsung dimasukin aja metodenya, terus .fit predict. Nah, ini bakal dihasilkan array yang baru. Nah, ternyata dia beda ya hasilnya. Di sini klasternya dimulai dari 1, 1, 2, 2, sedangkan di sini mulainya dari 0, 0, 0, terus kemudian ada 2, 0, dan 1. Nah, coba kita run dulu. Nah, hasilnya kayak gini setelah dinormalisasi. Berarti ada perbedaan hasil dari clustering tanpa normalisasi dan menggunakan normalisasi. Nah, ini karena kalau si datanya itu kalau nggak dinormalisasi dia bakal punya rentang yang lumayan jauh. Misal ya ini ya, kayak yang age tadi kan dia rentangnya kan 27, 29, kayaknya maksimal pun 100 mungkin ya. Kalau umur orang 70.000 kan nggak mungkin. Nah, karena itulah, karena gapnya terlalu jauh antara dua variabel, dia bakal hasilnya kurang bagus dan itu bikin si hasil kimisnya jadi nggak optimal juga. Makanya si kimis ini termasuk metode yang sensitif banget sama value dari variabel yang digunakan apabila si value itu punya rentang yang jauh. Oleh karena itu biasanya dilakukan normalisasi dulu untuk k-means clustering. Ini hasilnya yang baru ya. Jadi kan kalau gini kan dia lebih berkelompok. Tetap ada 3 cluster. Di sini ada yang warna hitam di atas, terus hijau, terus merah. Nah, kita bandingin sama yang satunya tadi. Ini kan dia kalau yang setelah normalisasi kan dia bakal mengumpul di sini, sama di sini. Nah, sedangkan yang sebelum normalisasi dia bakal membuat kelompok yang agak jauh ya ini ya. Sedangkan sentroidnya di tengah, nggak ada titiknya sama sekali. Nah, itu jadi kan hasilnya kurang bagus untuk hasil clusteringnya. Oleh karena itu, lebih bagus pakai normalisasi dulu. Nah, untuk metode-metode yang lain, nanti bisa dicek dulu metodenya kira-kira kalau misal pakai metode ini, dia sensitif sama skala atau enggak. Tapi biasanya sih yang sensitif itu buat clustering sama regresi. Tuh. Nah, dari sini sampai sini ada yang mau ditanyain buat yang k-means clustering? Permisi Mbak, izin tanya. Mm-hmm. Tadi kan hasil antara normalisasi dan sebelum normalisasi itu beda ya Mbak. Nah, jadi kayak ketika kita mengerjakan, kita kapan harus menggunakan normalisasi atau enggaknya Mbak? Soalnya nanti juga berpengaruh pada hasilnya. Oke. Pertama mungkin bisa dianalisis dari datasetnya dulu ya. Biasanya kalau yang kira-kira hampir sama itu misal ada dataset kayak ramalan curah hujan. Nah, di situ kan dia ada suhu, ada kelembapan. Nah, itu misal dia punya rentang skala value dan nilai dari setiap variabelnya itu nggak terlalu jauh, itu bisa nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau biasanya tuh data tuh kadang angkanya agak gapnya tuh jauh kayak gini. Kan dia membandingkan beberapa variabel yang punya nilai itu punya skalanya segini dan rentangnya jauh gitu. Pertama dilihat datasetnya dulu. Terus kalau sekiranya masih ragu, itu bisa dilihat dari metodenya yang dipakai. Kan kita biasanya ada clustering, klasifikasi, sama regresi. Nah, buat yang biasanya dipakai normalisasi itu ada di clustering sama regresi. Tapi klasifikasi juga bisa pakai tergantung dari rentang datanya. Nah, tapi biar lebih aman, pakai normalisasi aja biar hasilnya lebih optimal. Kadang
Soalnya bias juga sih, misal nanti dia bikinnya kan terlalu jauh ya dari hasil ini sama hasil yang ini gitu. Jadi dilihat dulu datasetnya, terus dilihat dulu metodenya. Dua itu sih. Oke Mbak, makasih. Oke, ada yang lain? Mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Di sini ada cara nih, kan tadi kan klasternya kan ditentukan, jumlah klasternya dibentuk ada berapa. Nah, di sini ada caranya buat menentukan angka klaster berapa sih yang optimal buat dataset itu dengan menggunakan metode yang udah kita pilih. Nah, itu ada dua metode yang udah disebutin di materi tadi, ada elbow method sama silhouette method. Ya, silhouette score. Nah, kalau untuk elbow method itu dia pakai, ada dua sih sebenarnya, pakai inersia sama distortion. Cuma biasanya orang-orang awamnya, ya umumnya itu pakai inersia yang bisa biasanya lebih lebih diketahui lah ya. Nah, itu dengan mencari titik di mana inersia dulu itu rata-rata dari jumlah jarak kuadrat antara setiap sampel atau titik dan pusat klaster terdekat. Pusat klasternya itu sentroid ya. Nah, ini kalau konsepnya sih mencari titik di mana penurunan inersia berkurang secara signifikan yang menandakan bahwa penambahan klaster berikutnya itu tidak memberikan penurunan inersia yang signifikan. Jadi langsung aja deh ya. Nah, jadi untuk elbow method ini kita bikin variabel dulu yang isinya list kosong. Di sini aku namain inersia. Terus kita kan tadi ada dua variabel yang kita pakai. Itu ada age sama income. Itu kita simpan di variabel x yang bakal kita olah nanti. Nah, terus K ini rentang dari klaster yang bakal mau kita bikin. Nah, di sini aku batasin 1 sampai rentang 1 sampai 11. Jadi kita bakal pakai 1 sampai 10. Nah, tapi perlu diketahui juga sebagai catatan ya, kalau misal pakai metode clustering, itu alangkah baiknya K itu nggak dipakai dari 1. Sebenarnya 1 itu nggak boleh sih. Kalau misal kita pakai library yang udah jadi, function dari library machine learning yang udah jadi, dia bakal error kalau misal K-nya itu kita kasih 1. Jadi karena ini kita pakai yang biasa, jadi bisa sih dikasih range dari 1. Tapi baiknya langsung kedua aja. Kalau misal mau dari yang paling kecil. Nah, di sini kita kita bikin perulangan, kita cek untuk K di setiap range-nya ini. Di sini kita definisikan dulu k-means-nya, pakai end cluster-nya kita ambil dari K, terus random state-nya itu 42. Random state-nya ini biasanya sih kebanyakan orang-orang pakai 42, tapi kadang juga lebih dari itu atau kurang dari itu bisa nambah si akurasi dari hasilnya. Nah, terus kita fitkan si X ini ke dalam clusteringnya, metodenya kita masukin. Nah, hasilnya itu si clusteringnya itu kita cari tahu inersianya atau ini rata-rata dari jumlah jarak kuadrat antara setiap sampel dan pusat cluster terdekat itu kita masukin di variabel inersia. Nah, buat hasilnya, nah kayak gini hasilnya. Jadi elbow method itu kan seperti artinya yaitu dia metode siku. Jadi kita cari tahu di mana sih penurunan dia yang paling tajam. Kok tajam apa ya? Kayak sikunya itu paling tajam gitu. Nah, di sini kan kita bisa tahu di 3 ini. Jadi kayak dari 1, 2, terus 3, terus dia udah jadi landai. Berarti kan penurunan paling terakhir itu ada di nomor 3 gitu. Ini buat yang cara biasanya yang sederhananya seperti ini gitu.
Iya. Nah, berarti yang paling bagus itu klasternya sama dengan 3. Nah, buat yang udah jadi, yang aku sebutin tadi, yang dia tuh library machine learning, tapi dia udah punya metode elbow ini dari library-nya. Jadi kita nggak perlu melakukan iterasi kayak tadi. Nah, itu bisa pakai yellowbrick.cluster. Ini nanti bisa dicari di Google. Ya. Dia tuh menyediakan si elbow visualisasinya si elbow ini. Nah, caranya hampir sama juga. Kita masukin dulu variabelnya, kan kita pakai 2, age sama income, dimasukin ke variabel X yang bakal kita olah. Terus didefinisikan dulu metodenya, k-means, random state-nya 42. Terus langsung divisualisasikan pakai, nah di sini dipakaikan K-nya itu dari 2, karena 1 dia nggak bisa, dia bakal error. Jadi minimal kita pakai 2. Nah, kalau ditampilin, nah dia bakal lebih cantik juga sih, karena dia kan sudah dari library-nya ya. Nah, kayak gini gambarnya. Jadi kan ini ada distortion. Nah, kalau yang ini, kalau biasanya itu kan dia ada 2, inersia sama distortion. Tapi aslinya sama aja sih. Dia itu sama-sama rata-rata dari jumlah kuadrat antara setiap sampel dan pusat cluster terdekat. Nah, di sini pakai distortion score yang di apa ini? Yang G ya. Yang X-nya itu jumlah K-nya. Nah, kalau pakai library ini itu bisa langsung diketahui elbow-nya itu di K keberapa, terus score-nya itu berapa. Nah, gitu. Nah, di sini kan sama ya hasilnya kayak yang tadi. Ini kan 3, terus ini juga elbow-nya di K sama dengan 3. Itu kalau pakai library yang langsung jadi. Nah, selanjutnya itu ada namanya silhouette score. Nah, si silhouette score ini itu sebuah metrik yang memberikan ukuran seberapa dekat setiap titik dalam sebuah klaster dengan titik-titik di sekitarnya, klaster yang sama ya, itu dibandingkan dengan titik-titik di klaster lain. Nah, silhouette score ini variasinya mulai dari -1 sampai 1. Di mana kalau nilai positif dekat dengan 1, itu menunjukkan bahwa pengelompokan dilakukan dengan baik, di mana setiap titik itu berada dekat dengan klaster yang sama. Jadi mereka kayak ngumpul gitu. Nah, itu berarti udah bagus. Nah, kalau nilainya negatif atau mendekati -1, itu menunjukkan bahwa titik itu tuh cenderung ditempatkan di klaster yang salah. Nah, untuk yang nilai 0 itu menunjukkan bahwa titik berada tepat di antara 2 klaster, berarti di tengah-tengah gitu. Juga nggak benar, juga nggak salah gitu. Nah, untuk yang silhouette score ini bisa pakai dari library sklearn ya di bagian matrix. Nah, untuk caranya kita bikin dulu variabelnya silhouette, isinya list kosong, terus range-nya. Nah, karena ini ya udah jadi, nah makanya range-nya ini dipilih minimum terdiri dari 2 cluster. Jadi kita pakai 2 sampai 11, ini masuknya 2 sampai 10 ya. Terus X-nya itu kita pakai sama age sama income. Nah, terus kita bikin perulangannya, didefinisikan dulu di metodenya, terus di-feed-kan si X-nya tadi, kita uji pakai metode k-means, terus labelnya ini klasternya disimpan di dalam silhouette. Nanti dari silhouette nih isinya ada X-nya berapa, terus label klasternya itu berapa. Kita jalanin dulu. Nah, udah. Terus kita coba lihat di hasilnya. Jadi ini pakai zip ya. Itu menggabungkan beberapa iterable menjadi satu iterable tunggal yang menghasilkan tuple. Jadi kita pakai silhouette kan ini isinya 2 ya. Ya 1 deh. Ya 2. Terus kita pakai satunya itu si K-nya. Nah, kita run untuk cari tahu skornya. Ini skor silhouette maksudnya ya. Silhouette score. Nah, hasilnya
Kalau misalnya klasternya 2, hasilnya itu 0,5. N klasternya 3 itu skornya hasilnya 0,7 dan seterusnya sampai N klasternya 10. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kalau siluetnya itu paling besar, berarti itu titik K yang paling jumlah cluster yang paling optimal. Nah, di sini kan paling besar kan 0,7 ya, berarti untuk N clusternya itu sama dengan 3. Nah, hasil ini juga sama kayak yang di elbow method tadi, ini 3 kan. Ya, mungkin skornya agak beda ya, karena mereka pakai konsep yang berbeda. Satunya ngitung inersia, satunya ngitung apa nih tadi? Ukur seberapa kedekatan titik-titik ya, kalau dibandingkan dengan klaster yang lain, gitu. Nah, kalau ditanya dari elbow method sama siluet ini harus dipakai keduanya atau bisa salah satu aja? Jawabannya bisa salah satu aja, tapi terus ada pertanyaan lagi. Kalau gitu lebih baik pakai elbow method atau siluet score? Nah, itu lebih baik disesuaikan dengan kondisinya. Jadi kalau elbow method ini kan dia pakai visualisasi ya, dia harus digambarin dulu buat cari tahu kira-kira K terbaiknya itu di jumlahnya berapa klasternya. Nah itu kadang ada bias juga. Jadi si elbow method ini punya kelemahan. Kalau misal ketika kita digambarkan baiknya kan kayak gini ya, ini kita bisa tahu dengan jelas kalau klaster terbaik itu jumlahnya ada 3 di sini, di siku yang paling tajam ini ya. Tapi kalau misal gambarnya kayak gini, ini gimana? Nggak tahu kan, ini si jumlah klaster terbaiknya itu ada apa? Baiknya jumlahnya berapa gitu kan? Kita kurang clear nih. Nah, oleh karena itu, biar lebih aman untuk menghindari hal yang seperti ini ketika kita waktu melakukan clustering di suatu dataset, baiknya kita pakai si siluet. Jadi karena siluet tadi itu hasilnya langsung angka, jadi kita nggak perlu mengira-ngira nih siku mana yang tajam, karena di sini juga udah ada skornya. Kita bisa langsung milih, oh misal yang paling besar itu di klaster 3, oh berarti klaster 3 yang paling bagus. Misal bagus di paling besar di klaster 4, oh berarti klaster 4 nih yang paling bagus gitu. Jadi kalau lebih baiknya pakai yang siluet, tapi kalau mau pakai elbow juga nggak apa-apa, disesuaikan sama datasetnya juga gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain tentang elbow method sama siluet score? Apa udah jelas? Atau mungkin kecepatan aku ngomongnya? PPT-nya belum ada di Drive. Di Drive belum ada. Kalau belum ada berarti memang belum di-up ya guys ya. Nanti setelah kelas bakal di-up. Oh, mungkin kasih reaction jempol deh kalau misal udah paham nih tentang elbow method sama silhouette score. Oke, baru satu nih, 2. Oke, mantap. Udah pada paham ya berarti ya. Oke, kalau gitu apa deh selanjutnya biasanya nih? Tugas ya? Oh iya, tugas. Oke, lanjut tugas ya guys ya. Karena habis ini dekat lebaran, jadi buat sangu hari raya ada oleh-oleh LKM 5. Nah, ini tugasnya ya guys ya. Bentar, aku besarin dulu. Jadi tugasnya adalah sama kayak tadi ya. Jadi dinormalisasi itu pakai datasetnya namanya Seattle Wither. Nah ini bisa ditemukan di Drive, ada di linknya di grup.
Nah, caranya sama, dinormalisasikan, terus ditampilkan di scatter plot sebelum clustering, terus sudah di cluster, terus menemukan K terbaik dengan elbow method, terus tampilkan scatter plot hasil clusteringnya, terus dianalisis perbandingan scatter plot itu sebelum clustering dan setelah clustering. Terus tentukan K yang terbaik ya dari hasil visualnya. Nah, ini nomor 1 sampai 6 tadi itu diaplikasikan ke 4 ini ya, karena si K-means ini biasanya 2 variabel aja, jadi ada 4 pasang nih yang perlu dicoba pakai K-means clustering. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain buat tugasnya? Buat deadline-nya kapan, Mbak? Oh iya, deadline-nya ya. Bentar ya. Habis hari raya, Mbak. Habis hari raya. Apa pas hari raya? Kan Kamis depan ya? Minggu ke-10, Mbak. Oke. Buat deadline-nya ini ya guys ya. Nah, oleh-olehnya sampai Minggu. Jadi masih longgar lah ya. Bisa makan opor ayam dulu dihabisin. Nah, seperti biasa bikin video durasi 10 menit minimal. Tampak muka jangan lupa. Terus YouTube-nya. Nah, kalau bisa ini ya. Jangan mepet-mepet nguploadnya. Kalau misal ada kelirunya masih bisa diupload. Jadi sekalian udah beres deh di LKM-nya. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain buat tugasnya? Udah clear? Kalau udah clear, coba kasih jempol. Oh, oke. Udah aman ya? Oke, mantap. Oh iya, ini ada oleh-oleh lagi nih. Bentar. Bro, ada oleh-oleh spoileran yang kemarin, bro. Oh iya, jadi Oke. karena ini udah pertengahan semester ya, jadi aku mau spoiler. Tenang, kalau ini tugasnya masih lama, tenang. Kayak cuma spoiler doang, nanti lebih lanjutnya bakal disampaikan lebih rincinya di WA. Jadi ini kayak cuma mau spill dikit aja gitu. Jadi, betul sekali proyek ya guys ya. Jadi karena ini udah nggak hampir sih, masih pertengahan, mumpung masih pertengahan ya, jadi di spill dulu biar nggak kayak tahun kemarin tuh sangat mepet ngerjainnya. Jadi kami Asprak nggak mau hal itu terjadi lagi. Jadi di tahun ini bakal di-spill jauh-jauh hari gitu. Buat proyek akhirnya nanti kelompokan sudah pasti 3 orang, terus bisa pilih kelompoknya bebas, pilih sendiri. Nanti bakal disediain spreadsheet buat naruh nama-nama kelompoknya, plus ngumpulin judul buat yang mau dikerjain di proyek akhir gitu. Judulnya tentang apa? Judulnya itu tentu saja tentang apa yang kita pelajari di kelas data mining selama ini. Gitu. Terus ntar proyek akhirnya bikin apa sih Mbak? Proyek akhirnya tuh kita bikin semacam paper gitu. Jadi kayak kalau kita sering lihat tuh ya di entah itu di apa ya, intinya kita bikin paper lah gitu. Buat metodenya pilih yang udah dipelajari selama kelas data mining, mau itu regresi, mau itu clustering, mau itu klasifikasi, bebas. Nanti bakal dikasih pilihan topiknya, metodenya apa aja yang bisa dipilih, karena satu kelompok sama kelompok yang lainnya nggak boleh sama metodenya. Terus buat ketentuan ini udah yang ngasih bukan kita guys, yang ngasih itu langsung dari dosen ya, kayak kelompoknya 3, terus kayak tiap kelompok nggak boleh sama metodenya, itu dari dosen, jadi kita nggak bisa apa-apa ya.
Tapi nanti bakal ada asistensinya. Kayak habis kalian ngumpulin judul tuh, nanti kita bakal lihat dulu nih, judulnya ini sesuai apa enggak. Oh iya, sama ngumpulin paper dan dataset buat rinciannya nanti bakal diinfoin lebih lanjut. Intinya paper yang sesuai sama metode yang kalian ambil, sama datasetnya juga apa, nanti bakal kita kasih link buat ngumpulin. Itu ntar ada asistensi pertama, kita lihat dulu judulnya apa, terus sesuai apa enggak sama datasetnya. Soalnya kan dataset buat clustering sama klasifikasi aja udah beda. Kita lihat dulu. Terus itu buat nanti kita kurang, kalau nggak 2-3 kali buat buat asistensinya. Jadi kayak pertama tuh konsul judulnya dulu itu, ya, terus yang kedua kalian ngasih tahu judul fixnya itu apa setelah dapat feedback dari yang pertama. Terus yang ketiga itu nanti progresnya kayak gimana dari kalian gitu. Sebelum nanti apa sih, maju ke dosen buat presentasi di akhir. Nanti kalau berdasarkan pengalamanku ya tahun kemarin itu nanti bakal presentasi langsung kayak face to face sama dosennya gitu. Jadi ya udah kayak sekelompok datang ke ruang dosen. Jadi kayak nanti ditanya ini pakainya apa, terus ngapain aja gitu-gitu. Terus kalau bisa semua kelompoknya ntar bisa jawab ya guys kalau pas di dosen gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu aja sih spill-nya, nanti lebih lanjutnya bakal di-share di WA mungkin habis lebaran ya. Biar kalian bisa liburan dengan tenang, menikmati THR gitu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum presensi. Mbak mau nanya, berarti buat DL judulnya habis lebaran juga ya Mbak? Maksudnya nggak belakangan ini? Betul, nanti tuh apa sih judulnya itu ya kurang lebih kita kasih waktu seminggu 2 minggu lah buat mikir pas habis lebaran itu. Setelah kita ngasih pengumuman lengkapnya itu ntar kita kasih waktu antara seminggu atau 2 minggu baru dikumpulin. Jadi tenang aja, nggak sekarang banget. Ini cuma nyepil doang. Buat siap-siap, sama tahu udah kayak oh aku mau sama kamu kayak udah mau mulai baca paper atau gimana gitu, mulai siap-siap dulu gitu. Oke Mbak, makasih. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain sebelum kita tutup dan presensi? Oke, karena tidak ada ya, mari kita presensi saja. Biar cepat selesai. Di sini kan ada kelas kan ya? Oke, makasih buat oh ya sebelum presensi aku tutup dulu aja. Siapa tahu kalian mau siap-siap kelas selanjutnya. Makasih ya yang udah join kelas hari ini. Selamat liburan, selamat lebaran. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, see you habis lebaran 2 minggu lagi. Dan jangan lupa presensi. Ini presensinya. Terus bisa di chat juga. Aku kasih waktu 20 menit ya. Kalau udah bisa ngakses boleh leave. Siapa tahu mau siap-siap kelas selanjutnya. Aku kasih waktu 20 menit dari sekarang.